Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sudah sampai di bab praktek manajemen di lingkungan global ya. Nah, untuk materi lingkungan global ini, maka kita akan berbicara dulu tentang latar belakang. Nah, untuk latar belakang ini, mau kita sadari atau tidak bahwa semua organisasi itu baik sedikit maupun banyak akan terpengaruh oleh lingkungan global gitu. Nah, contoh yang paling gampang di sekitar kita yaitu sekarang yang baru ada COVID, yaitu COVID ini tentunya ini ya sudah menjadi isu global ya. Dulu awal-awal, bukan dulu sih, tepatnya tahun lalu ya, sebenarnya kalau kalian melihat berita di televisi itu sudah sudah ramai sekali COVID dibicarakan di Tiongkok, di negara-negara luar negeri gitu. Cuman secara dampaknya itu ada yang merasakan, misalkan yang diekspor ke Cina atau kemana, misalkan produknya memang diekspor ke sana, otomatis akan banyak terpengaruh oleh lingkungan global. Cuman kalau yang misalkan tidak berhubungan dengan negara tersebut, mungkin pengaruhnya sangat sedikit ya tetap terpengaruh tapi sangat sedikit gitu. Nah, dari situ saya sudah mencontohkan bahwa sedikit banyak ada pengaruh dari lingkungan global. Nah, pada kesempatan ini perlu saya ingatkan kembali, kita belajar tentang mata kuliah manajemen pengantar. Sebelumnya kita sudah berbicara tentang apa itu manajemen, manajer apa, terus keahliannya apa. Nah, karena tema kita sekarang lingkungan global, pasti untuk orang yang kritis kita perlu bertanya ya. Nah, terus ngapain sih manajer itu perlu mengetahui hal-hal yang bersifat global yang mencakup persekutuan perdagangan regional, bagaimana organisasi bisa go internasional, dan juga perbedaan antar kebudayaan. Nah, di akhir session nanti saya akan menegaskan kenapa kalian sebagai mahasiswa perlu mengetahui tentang pengaruh lingkungan global terhadap manajer. Cuman kalau secara umum saya ingatkan di bab sebelumnya kita sudah belajar bahwa ada imbalan dan tantangan bagi seorang manajer. Apabila yang lupa nanti bisa dicek kembali ya di materi tersebut. Nah, terus sekarang di slide selanjutnya kita berbicara tentang pemahaman lingkungan global. Nah, untuk memahami lingkungan global itu kita mengenal berbagai pandangan ya, yaitu ada etnosentris, polisentris, dan geosentris. Nah, bedanya apa, Bu? Kalau etnosentris, di sini pendekatan dan praktek kerja terbaik adalah dari negara sendiri. Ini artinya dia mempunyai rasa percaya diri yang sangat tinggi ya. Jadi dia mau misalkan saya warga negara Indonesia mempunyai banyak cabang di luar negeri gitu. Misalkan saya punya cabang di Malaysia, di Arab, di Cina. Nah, karena saya menganut pandangan etnosentris, saya sebagai pihak manajer ya, karena saya mengelola sendiri gitu, pemilik dan sekaligus mengelola sendiri. Jadi segala yang saya praktekkan, cabang pekerjaan saya mau di Malaysia, mau di Arab, mau di Cina, semuanya itu saya gunakan pendekatan dan praktek kerja sesuai di Indonesia gitu, karena saya memang menganut pandangan etnosentris. Nah, beda halnya dengan apabila saya menganut pandangan polisentris gitu. Nah, untuk pandangan polisentris ini dia berpandangan bahwa praktek kerja terbaik itu adalah di negara tersebut gitu. Jadi yang menjadi tuan rumah sini ya. Jadi praktek kerja terbaik
untuk menjalankan bisnis adalah di negara tersebut. Nah, maksudnya seperti apa, Bu? Nah, misalkan saya tadi memberikan contoh, saya warga negara Indonesia tapi mempunyai cabang misalkan di Malaysia, Arab, dan sebagainya. Nah, ketika saya membuka cabang kuliner misalkan di Arab, berarti karena saya menganut pandangan polisentris, maka rumah makan saya di Arab itu juga menggunakan pendekatan dan praktek kerja yang terbaik di Arab gitu. Jadi mungkin saja cabang saya yang di Arab dengan di Malaysia itu praktek kerjanya dan pendekatan manajemennya itu berbeda gitu, karena saya sesuaikan dengan kondisi di negara tersebut, karena saya menganut pandangan polisentris. Nah, itu contoh dari pandangan polisentris. Nah, kalau pandangan dari geosentris bagaimana, Bu? Nah, kalau pandangan dari geosentris itu dia menggunakan acuan yang terbaik di seantero dunia. Misalkan saya punya rumah makan kuliner nasi Padang gitu. Nah, ternyata kuliner nasi Padang ini standarnya itu sudah di standar bisnis terbaik itu sudah diujikan di Amerika gitu, karena saya mengetahui yang terbaik adalah yang sudah dipraktekkan di Amerika, maka walaupun saya membuka cabang mau di Arab, di Malaysia, di Tiongkok, nah tetap saya menggunakan pendekatan manajemen dan praktek kerja yang terbaik di dunia yang ada di Amerika tadi gitu. Nah, dari penjelasan saya berarti sekarang sudah jelas ya perbedaan pandangan etnosentris, polisentris, dan geosentris. Nah, untuk perdagangan regional ini menurut saya waktu kalian SMP, SMA, nah itu pasti sudah mendengar tentang persekutuan perdagangan ya, diantaranya ada NAFTA, ada ASEAN gitu. Nah, tentunya ini masing-masing mempunyai tujuan tertentu. Nah, kita di sini manajemen pengantar itu kita tidak mengulas dalam tentang itu ya, tapi kita diharapkan mengetahui gitu maksud dari perdagangan regional itu contohnya seperti apa. Nah, kebetulan karena kita di kesempatan ini, di bab ini kita tentang lingkungan global, otomatis kita membahas perdagangan regional di negara-negara lain. Nah, contoh yang di sini saya ambil satu itu yaitu misalkan di Uni Eropa itu kan ada persekutuan perdagangan. Nah, motivasi awalnya itu untuk memantapkan kembali posisi ekonomi di wilayah ini terhadap Amerika Serikat dan Jepang, karena kan bersaing secara bisnis ya antara Uni Eropa dengan Amerika Serikat dan Jepang. Nah, sebelum adanya persekutuan perdagangan Uni Eropa ini, perpajakan, pensubsidian ini dilakukan secara sendiri-sendiri di negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Uni Eropa ini bisa terjadi efisiensi ekonomi. Nah, saya ingatkan lagi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa arti efisiensi dan efektivitas. Sudah saya ingatkan ya, kalau kalian di sini sampai tahap ini Anda belum mengetahui secara pasti perbedaan antara efisien dan efektif, saya sarankan silakan flashback dulu ke bab sebelumnya, dicari lagi video pemaparan saya, dibaca lagi buku acuannya, dimantapkan lagi perbedaan dari efisiensi dan efektivitas gitu, karena kedepannya kalian juga akan bertemu dengan hal-hal seperti itu, jadi sangat penting untuk memahami materi sebelumnya seperti itu. Nah, terus sekarang cara organisasi go internasional gitu. Nah, untuk cara organisasi go internasional tuh macam-macam ya. Kalau di buku kalian bisa dilihat di halaman 106 yaitu Praga 4 strip 3. Nah, di situ tentunya karena kita mengejar efisiensi ya seorang manajer itu, tentunya di sini diharapkan terjadi investasi yang minimal gitu. Nah, untuk kita
bisa mencapai sebuah investasi minimal, di sini ada teknik yang namanya outsourcing global gitu. Outsourcing global itu gimana Bu? Nah, di sini outsourcing global itu kita diharapkan bisa mendapatkan biaya produksi yang termurah dari seantero dunia gitu. Jadi yang penting kita dapat biaya produksi murah gitu, mau kulaannya dimana yang penting itu termurah sedunia, istilahnya seperti itu. Nah, terus teknik selanjutnya adalah lisensi. Lisensi itu biasanya untuk sebuah proses ini ya, apa namanya, sebuah organisasi manufaktur yang membuat atau menjual produk gitu, organisasi lainnya. Contoh dari lisensi itu contohnya misalkan ada lisensi halal gitu ya. Jadi ketika kita berbicara lingkup Indonesia dulu, misalkan kita memproduksi sebuah produk makanan, nah di situ kita membutuhkan lisensi halal gitu. Nah, itu biasanya kalau untuk global biasanya tidak halal lagi ya, tapi ada lisensi lainnya gitu. Nah, ini contoh apabila kalian ingin go internasional, diantaranya harus atau bisa menggunakan cara mendapatkan lisensi seperti itu. Nah, kalau waralaba atau biasa disebut franchise itu biasanya dia ini ya, digunakan oleh organisasi jasa yang akan memakai nama dan metode operasi organisasi tersebut. Contohnya apa Bu? Contohnya misalkan banyak, misalkan kalau di Kudus itu ada lombok hijau, ada super penyet, ada spesial sambal. Nah, itu kalau kalian lihat ada KFC, ada JFC. Nah, itu kemungkinan mereka waralaba ya, atau franchise, karena mereka, atau yang pasti itu misalkan kayak Indomaret, Alfamart. Nah, itu kan waralaba atau franchise karena gini, mereka sudah membeli praktek kerja dan lisensi juga. Jadi lisensi praktek kerja. Jadi kalau saya berasumsi waralaba itu lebih kompleks gitu. Contohnya misalkan kayak super penyet gitu, misalkan di Semarang ada, di Kudus ada. Nah, itu berarti mau resepnya, mau produknya seperti apa, terus mau penyajiannya seperti apa, mau pegawainya berpakaian seperti apa. Nah, semuanya itu sudah diatur kalau kayak waralaba atau franchise itu. Terus yang terakhir, cara yang terakhir yaitu dengan membuka cabang di luar negeri. Nah, untuk membuka cabang di luar negeri ini diantaranya yaitu ada aliansi strategis gitu. Nah, kalau aliansi strategis itu misalkan dua perusahaan mempunyai tujuan sama, tapi misalkan yang dicontohkan di buku tuh misalkan dia perusahaan ini ya, Honda Motor Company dan General Electric bergabung menjadi satu tim untuk memproduksi mesin jet baru. Nah, kalau ini kan aliansi strategis ini contohnya dua perusahaan yang berbeda tapi mereka mempunyai tujuan yang sama, jadi mereka berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan tersebut. Nah, jenis lain dari aliansi strategis itu ada lagi yang namanya joint venture. Nah, kalau joint venture itu ini ya, induk, misalkan ada induk Honda gitu, dia membentuk lagi joint venture yaitu suppliernya gitu, jadi di breakdown menjadi kecil-kecil lagi gitu. Nah, kalau seperti ini namanya joint venture, jadi bukan lagi yang aliansi strategis tadi, dua perusahaan berbeda bekerja sama untuk tujuan jadi satu ya. Jadi kalau ini saya coret-coret di sini ya, jadi kalau di sini ini kan ada aliansi ya. Nah, ini aliansi strategis, yang sini joint venture ya ini. Nah, kalau ini aliansi strategisnya ada dua perusahaan gitu, misalkan A dan B. Nah, kalau joint venture ini dia ada
induk, terus nanti ada anaknya, begitu ya, banyak gitu. Nah, kalau aliansi strategis kan ada dua perusahaan ini. Dua perusahaan ini dia bekerja sama, misalkan A dan B punya tujuan sama, bekerja sama untuk mewujudkan tujuannya itu. Nah, kalau jenis lain dari aliansi strategis itu ada joint venture. Nah, kalau joint venture itu ada induk, terus nanti dia membentuk supplier-supplier di bawahnya, seperti itu. Nah, kita sudah sampai di slide terakhir. Di sini pada kesempatan ini penting bagi Anda seorang mahasiswa untuk memahami apa saja relevansi lingkungan politik, ekonomi, dan kebudayaan dalam bisnis global. Nah, kalau lingkungan politik ya dengan manajemen jelas ya, karena kan kayak kita di Indonesia saja bisnis apapun itu hampir berhubungan dengan politik gitu. Misalkan sekarang ini isu COVID, misalkan diharuskan untuk memakai masker semua, dan itu akan mendorong sebuah usaha untuk membuat masker tadi gitu, karena kan memang ada kepentingan politik atau pemerintah itu tadi, atau kepentingan legal bahwa diumumkan setelah adanya COVID ini, jadi warga sipil harus memakai masker, jadi tidak harus yang masker bedah gitu. Nah, dari sini kan akan membuka lapangan pekerjaan masker tadi. Begitu juga dengan ekonomi, jadi ekonomi otomatis akan mempengaruhi ini ya, sebuah bisnis. Misalkan isu-isu ekonomi yang ada di berita itu pasti berpengaruh dengan usaha bapak ibu kalian atau usaha kalian sendiri. Nah, untuk kebudayaan juga sama, contohnya misalkan di Kudus ya, di Kudus itu misalkan sama-sama toko roti, tapi seperti yang kita tahu misalkan di Kudus itu lebih agamis, otomatis untuk meyakinkan bahwa roti kita itu halal, otomatis kita menggunakan pendekatan yang bisa mendekati budaya di Kudus, yaitu dengan merekrut pegawai yang memakai jilbab seperti itu. Jadi orang yang membeli roti di toko kita menjadi yakin bahwa memang roti kita itu halal gitu, padahal sebenarnya tidak ada relevansinya juga dan tidak ada lisensinya juga gitu kan, karena ya itu hanya ini aja sih, dihubung-hubungkan dengan kebudayaan. Jadi karena di Kudus itu agamis, jadi budayanya Islami, jadi diharapkan ketika kita mendirikan toko roti, apabila kita menggunakan pegawai yang memakai jilbab, otomatis orang yang mau membeli sudah berpikiran kalau pasti halal gitu, padahal sebenarnya belum tentu juga, cuman secara psikologi kita sudah kayak merasa yakin ya kalau pegawainya memakai jilbab berarti asumsinya adalah halal gitu. Nah, cuman di sini ada hal yang ingin saya sampaikan. Jadi silakan yang punya buku dibuka di halaman 109. Jadi di sebelah kiri 109 itu ada seorang jawaban praktisi bahwa saran bagi orang yang kurang memiliki pengalaman global, yaitu yang pertama, 1, pelajari berbagai budaya bisnis. Nah, ini berarti bisa kalian terapkan ya, jadi silakan jangan bosan-bosannya mempelajari berbagai budaya bisnis, berbagai info bisnis. Yang kedua yaitu perbanyak bepergian. Nah, bepergian ini artinya dia untuk bisa kalian terapkan, artinya bisa ini ya, bersosialisasi dengan banyak orang gitu. Cuman bersosialisasi dengan banyak orang diharapkan di sini bukan hanya zong, artinya tidak mendapatkan manfaat, tapi bepergian yang kelihatannya santai tapi serius gitu. Jadi tidak hanya sekedar buang-buang uang, tidak hanya sekedar nongkrong gitu, tapi ada esensinya gitu, ada nilai positifnya yang bisa kita dapatkan. Terus yang ketiga yaitu amati perilaku di berbagai negara. Nah, kalau kita pengen berbisnis global itu tadi memang mau tidak mau budaya itu di lingkungan global, kebiasaan, ekonomi ataupun politik memang harus kita perhatikan. Nah, misalkan kita mau mendirikan usaha di Malaysia. Nah, walaupun misalkan sama-sama Melayu dengan Indonesia, tapi kita perlu mempelajari politiknya,
ekonomi bagaimana, budaya bagaimana, karena di situ akan menentukan kesuksesan bisnis kita di negara tersebut. Nah, untuk penjelasan materi dalam pertemuan ini saya kira cukup sampai sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau selamat pagi.